dengan Sawu. Ya, selamat siang. Silakan Abang. Kita mau dialog. Pak Desugi mau dialog, Pak Desugi? Mau ingin bertanya tentang tema di atas. Iya, silakan Bang. Tuhan berkelani. Itu ditujukan kepada semuanya atau cuma salah satu agama? Kayak Itu Nora mau menjawab itu terkait tema. Iya, kalau merujuk kepada sekarang begini, Bang Bastian, Tuhannya siapa? Tidak, maksud saya tanya dulu, saya sudah jawab tadi, saya punya keyakinan tadi. Oke, kita kalau ngambil rujukan dari Kolose 2 nomor 9, tubuh jasmani Yesus itu kepenuhan Tuhan. Nah, berarti tubuh Yesus kepenuhan Tuhan. Tubuh Yesus adalah Tuhan, karena kepenuhan Tuhan, betul? Nah, salah satu anggota tubuh adalah kelamin. Apakah Tuhan berkelamin? Kecil kali suaranya, Bang. Aduh, ini suara saya punya HP ya? Bang, kecil kali suaranya. Suara dia yang kecil. Maksudnya dari tema di atas itu, Mbak, itu ditujukan kepada salah satu agama atau seluruh agama? Kau udah paham ya maksud dari itu ya, Fandi ya? Kalau merujuk kepada salah satu agama atau semua agama, kepada ke Islam, sudah dikatakan dalam Al-Quran, Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Jadi Tuhan saya bukan makhluk, jadi Tuhan saya tidak ada kelamin. Nah, sekarang pertanyaan saya, Kolose 2 nomor 9, di situ dikatakan tubuh jasmani Yesus kepenuhan Tuhan. Artinya tubuh Yesus adalah Tuhan, karena kepenuhan Tuhan. Kan begitu? Dan Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, pertanyaan saya, salah satu anggota tubuh adalah kelamin. Apakah Tuhan berkelamin, Abang? Saya tidak bisa menjawab. Itu yang pertama, tidak mau jawab. Oke, kita buka Kejadian 1 nomor 26. Tuhan Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Sabar dulu Depi. Saya jelaskan biar bisa ditangkap. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Manusia pertama yang diciptakan adalah Adam. Adam diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Elohim, betul? Nah, Adam berjenis kelamin laki-laki. Apakah Tuhan yang menciptakan Adam ini adalah juga laki-laki? Karena serupa dan segambar? Tidak tahu ya. Sudah 2 tidak tahu ya. Oke. Sekarang si Depi saja yang menjawab. Bagaimana Depi? Apakah Tuhan yang menciptakan Adam ini segambar dan serupa dengan Adam adalah juga laki-laki? Enggak, gini dulu itu aku gini, bisa nggak lari? Aku mau Fandi lanjutkan ya Fandi ya, saya ada kerjaan. bisa. Silakan Le. Le Ya. Katolik atau Protestan Le? Aku bang Protestan kan. Oke, silakan Le. Aku asli dari Toba, Batak asli kan, Toba. Tapi keluarga aku banyak Muslim, adikku Muslim, abangku Muslim loh bang kan. Jadi saya mau kita bahkan dulu kan mengenai agama ini yang Tuhan berkelamin, aku kurang tahu aku bang. Kalau mengenai Alkitab, Al-Quran saya kurang paham lah kan. Jadi saya mau saya lihat sehari-hari bang kan, di kehidupan sehari-hari kita kan sama loh bang, manusia mau Muslim mau Kristen satu ciptaan kan. Tangan Kristen, tangan Islam kan sama loh bang, 5 juga kan, kepala sama, mata sama kan. Ini loh bang, aku mau curhat dulu kan, biarpun didengarkan keluargaku, tanteku, mamak tuaku, tulangku, semua Muslim mereka, keluargaku bang. Jadi mereka semua sangat aku sayangi lah, sangat ku kasihani lah semua mereka, tanteku, mamak tuaku kan, semua mereka Muslim, tapi sangat ku kasihani kan gitu loh bang. Ini loh bang, aku kan mau curhat dulu.
Aku kan bang, adalah bangku kan, ada juga kakakku, kan gitu loh. Muslim juga mereka. Kenapa bang mereka keluarga aku ini ya? Karena saya Kristen. Jarang mereka, nggak pernah mereka bang ke rumahku bang. Padahal kita ke rumahnya aja loh bang. Sering-sering kita kasihani. Aku tanya dulu bang. Di situ dulu saya tanya dulu. Apa ada di rumah saya daging babi gitu loh bang. Padahal ke rumahnya kita kalau lebaran kita ke rumahnya, ke rumah tulangku, ke rumah dia. Kadang-kadang istriku pun jadi apa? Kenapa ya bang? Keluarga kita yang Muslim jarang ke rumah ya. Merasa sakit hati lah, merasa apa lah bang? Merasa nangis lah gitu bang, nangis. Itu mau saya tanya dulu bang. Oke. Apa ada yang Jadi, salah? Apa ada yang bang, salah sama kita jawab bang ya, kita jawab ya. Oke, kita udah paham marahnya kemana kan gitu. Jadi yang jelas di dalam Islam bang, itu tidak ada larangan untuk berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam. Itu jelas tertulis dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak memusuhi agamamu, tidak mengusir kamu dari rumahmu. Intinya mereka tidak melakukan permusuhan terhadap kita. Itu kita tidak boleh memusuhi mereka, tidak boleh. Bahkan Nabi sendiri menjamin nih terhadap orang-orang non-Muslim ya yang mau hidup damai dengan Muslim, itu Nabi jamin tuh. Barang siapa yang menyakiti zimmi ini orang-orang non-Muslim tapi hidup saling menghormati, ya kan? Barang siapa yang menyakiti zimmi, dia menyakiti aku. Barang siapa yang menyakiti aku, dia menyakiti yang mengutus aku. Jadi Nabi memberi jaminan kepada orang-orang di luar Islam yang tidak memusuhi Islam. Nah itu bang. Nah lalu alasan itu saya tidak tahu bang. Alasan saudara Anda kenapa seperti itu tidak tahu, karena agama kami tidak melarang untuk berbuat baik kepada mereka. Mungkin abang pernah menyinggung, kita nggak tahu bang. Enggak, gini bang, karena enggak ada kita menyinggung kan, karena aku tengok, saya lihat sehari-hari kan, kenapa keluarga saya, karena padahal kita Kristen, datang loh bang ke rumah mereka, keluarga aku kan, aku kadang-kadang aku yang merasa kasihan melihat aku sendiri gitu loh bang. Ya. Jadi melihat ini bang, melihat agama itu jangan dari perilaku oknum, karena kalau melihat dari perilaku oknum, ya tidak ada agama yang betul nanti. Oke, siap. Karena di Kristen ada yang jahat, ada yang baik. Di Islam ada yang jahat, ada yang baik. Udah pasti kan? Jadi melihat agama itu jangan dari oknum, tapi dari bagaimana kitab sucinya. Makanya tadi saya langsung membawa hadis, membawa Al-Quran. Oh ternyata di dalam Al-Quran tidak boleh memusuhi orang di luar Islam yang mau hidup damai dengan Islam. Nah seperti itu bang. Itu Oke bang. Ya. Tapi nanti kalau saya tunjukkan di kitab Anda kaget nanti. Bentar bang, sedikit bang. Ini maaf ya. Kalau saya tunjukkan di kitab Anda nanti kaget. Anda baca di dalam kalau masalah kita bang, aku kurang ngerti bang, aku bang belajar yang apa. Saya menyampaikan. Ya itu jelas tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 2 Yohanes 1 ayat 10-11 ya. Di situ apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, maksudnya Kristen, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu. Dan janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Mungkin saudara Anda tahu ayat Bible ini. Oh ternyata di Kristen terima tamu beda agama dilarang. Siapa tahu, kita kan nggak tahu, hanya menebak-nebak kan. Karena ada ayat yang bunyinya seperti itu bang. Aku bang gini, saya tambahkan sedikit Pak De. Sebentar Bang Depi itu sebentar saya tambahkan sedikit ya. Nah, kalau ini pertanyaan, kenapa ya saudara Muslim saya itu tidak mau datang ke rumah? Mereka bukannya tidak mau, Abang Depi, ya. Karena begini, kami kan di dalam Islam ini ada yang namanya hukum haram dan najis. Nah, jadi ketika kita mengetahui kebiasaan dari saudara kita yang Kristen, makan, minum, bahkan memasak, itu memasak daging yang haram, itu tempat makanan mereka itu tidak akan bisa kita gunakan sebagai umat Muslim. Gitu, ya. Nah, tapi kecuali kalau Bang Depi belum ngomong begini,
datang aja Kak, nanti kuenya saya beli dari toko, minumannya pun apa. Itu mereka sudah paham. Dan di situ Bang Ito Depis juga sudah berarti menghargai. Karena tahu, mereka tidak ingin menyakiti sebenarnya. Ketika kalian suguhkan nanti teh manis menggunakan gelas yang biasa kalian pakai, itu kalau mereka nggak minum, kalian lebih sakit hati. Betul tidak? Semenjak jadi Islam kau, jadi fanatik kali kau. Mereka menjaga itu Bang. Itu maksudnya. Tapi ketika Oke, Kak. Abang Lebih aku- mengundang bilang minuman dengan makanan yang kami sediakan dari luar, karena kami paham ya Kak, kalian itu memang tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi, untuk menggunakan alat-alat yang dimana kami sudah memakainya untuk memasak binatang yang sudah diharamkan. Itu tidak apa-apa, terus terang aja kayak gitu. Oke, Gitu siap. loh. Siap. Karena kami ada yang namanya sama Bang. Sama, ketika barang itu sudah terkena najis, kami ada yang namanya sama Bang. Oh iya itu. Untuk biar tidak najis lagi, biar suci gitu. iya. Itu ya Bang Nanti. Depi ya. Ada Iya, saya iya. juga Islam, ada saudara saya juga yang Kristen. Nah itu yang dijaga sebenarnya. Biar jangan saudara kita lebih sakit hati, kita menghindari itu. Tapi kalau itu Depi bilang, saya kangen loh sama kalian, datanglah. Tapi tenang aja lah Kak, tenang aja lah Dek. Tenang aja lah Nantulang, Amang Boru atau siapa. Itu makanan udah kubeli kue dari luar kok. Bilang aja Ya, begitu, gini. nggak apa-apa itu. Gini toh kan, kita kan rindunya toh kan sama abang, sama kakak kandung kan datang ke rumah kan gitunya. Itunya makanya saya di sini toh, karena kami pun sama bang pun sering saya datang ke rumahnya, saya kasih. Kadang-kadang kita menangis dulu itu. Kenapa ya kan gitu toh. Gitu. Itulah. Iya, sebenarnya itu. Karena saya juga merasa seperti itu. Biar tidak sakit hati saudara saya yang masih Kristen ini, akhirnya memilih seperti itu. Karena kalau kalian suguhkan pakai menggunakan tempat makan minum kalian, kami sudah menganggapnya itu adalah najis. Jadi kan gitu Begitu, kan toh, karena kan. mungkin kalian masak. Gitu kan Iya. Bang Pendi, kalau masalah ayat-ayat Alkitab, Al-Quran saya kurang paham lah kan. Aku belajar kadang-kadang di kehidupan sehari-hari lah toh kan itunya. Makanya kurang paham juga. Jadi kalau masalah aku terlebih dahulu aku minta maaf dulu ya kalau soal Bibel Al-Quran saya kurang paham lagi sih. Iya ya. Bang, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Ya. Oke Bang ya. Bentar, Ayo, Bang. Cik, ya. Oke, Bang, siap itu. sebentar, Contohnya Bang. Pak De ya, seperti itu ya. Tunggu. Oke itu. Tunggu. Tunggu sebentar, Pak. Waalaikumsalam. Sebentar, Pak ya. Tadi kan Jangan menambah. Bapak, ya baik. Kita di sini berbicara mengenai soal akhlak, Pak ya. Nah, ketika Iya. Bapak mengatakan seperti ini kepada kami, Pak ya, apakah kami itu harus percaya dengan pernyataan Bapak? Karena gini loh Pak, di dalam Islam itu Pak, kami tidak boleh yang namanya ketika Bapak berbicara seperti ini, kami telan mentah-mentah. Oh iya. Sementara kami hanya mendengarkan di satu mulut. Kami tidak mendengarkan di bagaimana saudara Bapak itu. Apakah benar dengan sikapnya seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu memiliki yang namanya dua kuping, Pak. Ketika Bapak mengucapkan seperti itu, seperti ini, Pak, saya taruh di kuping kanan, Pak. Saya pengen tahu dulu deh saudara Bapak, apakah saudara Bapak benar? Nanti setelah saudara Bapak mengatakan persoalan ini, Pak, saya nanti masukkan ke kuping kiri. Nanti akan kami olah di situ, Pak. Mana di sini yang benar? Seperti itu, Pak ya. Nah, Gini. mungkin seperti Ya, gini, halnya. Pak. Gini Ya. Pak, saya kan gini loh Pak, saya nggak untuk apa saya di sini berbohong lah Pak kan, Saya karena nggak bilang Bapak berbohong. Saya nggak bilang Jadi- Bapak berbohong. karena Bang, Abang, dari tadi saya nggak bilang Bapak berbohong. Saya Karena saya ini- katakan karena gini, saya Pak, orang tua saya pun muslim loh Bang, demi Tuhan, orang tua saya muslim. saya nggak itu Bang. Saya nggak bilang Abang berbohong. Jangan sakit hati Bang. Saya nggak nyatakan, saya nggak bilang Abang itu berbohong. Tetapi pendapat Abang itu saya tampung Bang. Saya tampung. Nah, saya belum mendengar apa pernyataan dari kakak saudara Bang Depi. Nah, baru nanti kami olah. Begitu loh Bang. Bisa jadi sesuai dengan pernyataan Pak Desugi, ya kan, berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible, di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, itu tidak boleh memberikan salam, takutnya Bapak sakit hati. Atau enggak bisa jadi di dalam Ulangan 14 nomor 21, janganlah engkau memakan bangkai apapun, tetapi berikanlah kepada tamu yang datang. Takutnya, ya kan, saudara Bapak itu pernah membaca dalil ini. Ulangan 14 nomor 21, Bapak memberikan bangkai.
Kan kita tidak tahu. Betul tidak? Ya, betul. Nah, coba Bapak buka Ulangan 14 nomor 21. Ini dalil yang saya takuti loh Pak. Pada saat saya berjumpa dengan orang-orang Kristen, takutnya saya dikasih bangke. Itu Pak. Wah. Gak gitu bang, maksud tuh gini loh bang, bang apa ini bang? Dewa, Mahadewa. Ya bang, maksud tuh kalau kalau sampai ke situ bang, saya kurang-kurang ngerti loh bang. Maksud tuh gini kan bang, aku kan karena gini, aku jujur aja bang ya, 11 kakak beradik, tulangku, tanteku, semua muslim loh bang, 11 orang loh bang, semua muslim. Iya, kami nggak masalah dengan itu, Bang. Kami nggak masalah. Yang Maksud jelas saya begini, katakan, saya maksud tidak begini, Bang. mengatakan abang berbohong. Itu satu, ya. Maksud tuh Iya, gini loh kenapa? bang, saya nggak ada bang menjelek-jelekkan saya kasihani semua, mau Islam mau Kristen loh bang kan. Maksud tuh tadi kan abang tadi kan bicara ke ayat Alkitab Al-Quran, saya udah gue bilang sama abang saya kurang-kurang ngerti lah bang kan. Maksud tuh itulah yang saya alami bang di kehidupan ini kan bang, merasa sedih juga kita kan. Tapi saya saya nggak membenci abang-abangku, tetapnya kami jalinan saudara bang, bagus-bagusnya, tapi yang ke rumahku jarang mereka datang, itu aja bang, itu aja ya. Gitu, nggak ada yang lain. Iya, saya kan mendengar hanya satu mulut dari abang aja, Bang. Coba hadirkan saudara abang ke sini, ya kan? Oh. Apa kami harus percaya begitu saja, Bang? Kami tidak akan percaya, Bang. Ya, dalam arti di sini saya tidak menyatakan abang itu berbohong, tetapi saya pengen tahu ada apa sampai saudara abang tidak datang ke tempat abang. Saya pengen tahu dari mulut beliau. Nah, seperti itu, Bang, ya. Jadi saya tidak mengatakan abang ini berbohong, tidak, saya tidak bilang. Tetapi saya pengen tahu juga gitu. Ini kan hanya klaim sepihak. Apakah kami umat muslim percaya? Belum tentu, Bang. Kami belum tentu percaya. Makanya hadirkan saudara abang ke sini, ya kan? Ayo kita selesaikan permasalahannya. Nah, ketika tadi abang mengatakan saya tidak tahu dalil-dalil, makanya saya beritahu kepada abang. Mungkin ada dalil seperti ini, ya kan? Mereka takut untuk datang. Oh gitu bang Gitu ya. loh, Bang, ya. Oh, oke bang. Nah, Oke bang, ya. oke. Ya, jadi gini aja bang, itu Nora, salam toleransi lah semua abang-abangku ya. Aman, Lai aman. Ya bang, ya bang. Salam toleransi semua. Jadi siap kita semua kan panjang umur. Jadi janganlah gara-gara kita agama jadi persaudaraan kita jadi ya bahkan karena NKRI ini ya bang ya abangku ya. Salam bang. Ya. Baik, Bang, abang jangan mengajarkan hal itu kepada kami umat muslim, Bang. Oh. Kami tahu antara Islam dan Kristen, kami memang tidak bisa bersatu, Bang. Tetapi setidaknya kami masih bisa hidup berdampingan. Iya itu maksudku Ketika abang bang. mengatakan salam toleransi kepada kami, saya lebih belajar kepada yang namanya kisah inspirasi dari yang namanya para tukang, Bang. Para tukang, walaupun berbeda-beda partai, walaupun mereka berbeda iman, tujuan mereka cuma satu, yaitu membangun. Kita sepakat dengan itu, Bang. Tapi ini diskusi lintas iman, diskusi lintas agama, begitu, Bang. Maka kita cari agama mana yang benar, begitu loh, Bang, ya. Kalau Oke, Bang. perbedaan itu adalah ibadah. Perbedaan itu adalah indah. Mari kita jadikan perbedaan itu sebagai satu persaudaraan yang kuat. Jangan dijadikan sebagai pertikaian. Sepakat Oke, Bang. kita, Bang. Ya, baik. Siap. Oke bang ya. Siap. Salam bang ya. Baik, Bang. Sehat selalu, Bang. Oke bang, amin bang. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikum. Makasih Lai. Sehat-sehat di sana, Bang, ya. Nah, jangan lupa sarapan. Jangan nyopet, Bang, ya, kalau kerja ya. Abang suka nyopet kerja. Oke, Bang Asnawi. Turun pula dia. Teman-teman Kristen, saya siap menaikkan teman-teman Kristen yang kirim permintaan untuk naik, silakan. Saya izin close cam dulu, lagi ngudut ini. Sama Bang Dewa juga kayaknya mau ngudut lagi tuh. Pak Sugi juga mau ngudut. Iya, Nanti iya, ada Kristennya baru kita open cam gitu. Silakan teman-teman Kristen. Jangan lupa ngopi Bang Dewa, Pak Dek. Ya lagi ngopi nih sambil nge-vape tuh enak banget. Ini nyusu, Dewa nggak hobi kopi, susu Dewa ini. Ayo mulai. Iya, Bang Pandi. Susu hitam, susu coklat, susu yang ujungnya coklat. Kenapa kalau Bang Dewa yang ngomong ini ya? Inilah terlalu banyak Bang Dewa baca. Jangan terlalu banyak baca Amsal Bang Dewa. Amsal.
Inilah masalahnya. Oke, di tap-tap layar teman-teman ya, cukupkan 1M tap-tap layarnya biar komalnya semakin FYP dan kuat. Yang teman-teman Kristen, pastor Romo Pendeta yang mau ngobrol santai, diskusi santai, silakan kirim permintaan. Ada 2 narasumber, ada Pak Desugi, ada Bang Dewa, silakan dipilih aja. Yang mana yang mau diajak ngobrol santai. Silakan teman-teman Kristen. Yang Kristen silakan ya. Temanya bisa kondisional. Kalau teman-teman mau bahas tema ini boleh. Kalau mau tema kondisional atau teman-teman Kristen mau tentukan tema, silakan. Kita bisa diskusikan. Bapak Rizky, selamat siang. Assalamualaikum Bang, minta maaf ya Bang, salatin di saya Bang. Oh siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, Papa Rizky ya, saya izin turunkan. Makasih banyak Papa Rizky. Saya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalau ada teman-teman Kristen lagi. Kita ngobrol santai aja. Nanti dipilih. Pak Dek mau ngomong mungkin silakan Pak Dek. Ya, mengisi sela-sela ya, saya umumkan lagi kepada saudara-saudaraku, saya tidak pernah bosan mengajak saudara-saudaraku dalam berlomba-lomba untuk agama ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, ta'awanu alal birri wa taqwa, berlomba-lomba menuju ketakwaan. Nah, saudaraku sekalian, kami dari pengurus API sangat berharap ya saudara-saudaraku sekalian untuk berpartisipasi mewujudkan cita-cita kita bersama, yaitu dalam rangka membangun sekolah apologet Islam Indonesia. Kita tahu betapa masifnya gerakan kristenisasi saat ini sangat berbahaya kalau generasi kita tidak kita didik terutama di bidang masalah kristologi. Maka dari itu kami dari pengurus API sangat berharap saudara-saudara berpartisipasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang bisa mengirimkan mawarnya, mungkin di akunnya ada 1 mawar, 2 mawar, silahkan dilempar ke saya ya. Kalau di situ nanti nganggur karena 1 mawar 2 mawar itu nggak ada gunanya, di situ dilempar, semoga bisa jadi 10 paku ya untuk pembangunan kita. Jadi 2 sendok semen misalnya, ini sudah membantu saudaraku sekalian. Dan alhamdulillah ini selama sepekan ini ya, ini laporan dari Bunda Rahma, uang yang masuk dalam 1 minggu itu 11.647.963. Jadi selama penggalangan donasi itu sudah mendapat 133.876.828 rupiah. Masya Allah, ini pencapaian besar nih ya, dalam waktu 2 minggu lah ya kan. Nah ini kalau terus kita gaungkan, insya Allah akan segera tercapai cita-cita kita bersama, membangun sekolah apologet Islam Indonesia. Selagi masih mumpung masih hidup saudaraku, mari kita selalu menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Karena kalau kita lihat dalam surah Al-Munafikun itu, nanti orang-orang yang sudah mati itu ingin dikembalikan ke dunia. Ya Allah, balikkanlah aku ke dunia walau sebentar ya Allah. Aku ingin menginfakkan seluruh hartaku yang kutinggalkan ya Allah. Nah, itu sudah penyesalan dan udah nggak mungkin lagi bisa. Nah sekarang selagi masih hidup, ayo kita berlomba-lomba ya, bersedekah ya, bersodakoh kan gitu. Tidak ada orang sodakoh karena jadi miskin, itu tidak ada ya, nggak ada. Malah semakin berlipat-lipat yang kita peroleh, baik berupa kesehatan ya, kebaikan kita dalam berumah tangga dan sebagainya, dijauhkan dari penyakit ya. Jadi nggak usah khawatir saudara sekalian, Allah tidak akan pernah memiskinkan orang yang gemar bersedekah. Demikian Bang Dewa, mau nambah silahkan Bang Dewa. Baik, Iwan Bila. Ya, silakan ya Iwan Bila kalau ada yang mau menyumbang. Kenapa
setiap mayat itu ya, ketika dibangkitkan kembali, dia bukan ingin sholat, bukan ingin berpuasa, tetapi ingin bersidakoh. Karena pahala sidakoh itu langsung diperlihatkan sama Allah ketika kita itu di akhirat. Tetapi pahala sholat diperlihatkan pada saat kita di surga. Pahala puasa diperlihatkan ketika kita di surga. Dan inilah bedanya yang namanya sidakoh ini ya. Betapa luar biasa sidakoh ini. Jangan nunggu jadi orang kaya terus bersidakoh. Tetapi teruslah bersidakoh sampai kita menjadi orang kaya. Insya Allah, Dewa doakan yang terbaik buat Ikhwan Pillah yang ada di sini semua. Mudah-mudahan saja rezekinya bertambah besar, rumahnya bertambah besar, dan istrinya bertambah besar. Ya, Bahaya. lanjut. Yaitu untuk saudaraku yang ingin Barakallahu Pak Udin. Makasih banyak. bersedekah melalui rekening itu ada di 4013 03 kali 17 3. Saya ulang 4013 03 kali 17 3. Banknya Bank BTN